Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 5 BPG PAUD yang beranggotakan saya Yasmina Zulfida, Rini Anggraini Saputri, Anita Rahmadianti Ulfah dan Sabariah akan menjelaskan apa itu data kualitatif, data primer, data sekunder, dan pengolahan data statistik. Kepada pemateri pertama, Anita Rahmadianti Ulfah dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmadianti Ulfah. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kualitatif. Nah, data kualitatif itu dari kata kualitatif yang berasal dari bahasa Inggris itu quality, yang artinya mengutamakan mutu dan kualitas dari data yang bersangkutan. Data kualitatif biasanya berupa data non-angka, yang artinya bukan berupa angka dan pada umumnya itu berbentuk kategori. Data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif ialah data yang digunakan untuk penelitian kualitatif tentunya, dan penelitian kualitatif ini merupakan pengumpulan data pada suatu latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Nah, untuk pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara pervasive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi ataupun gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, pada penelitian kualitatif terdapat beberapa kata seperti purposive-nya artinya pengambilan sampel secara sengaja karena ada pertimbangan. Kemudian ada kata snowball yang artinya bola salju atau semakin menjadi. Nah, untuk contohnya misalkan banyaknya imigran Malaysia yang berada di ibu kota Indonesia dan menjadi pengemis, yang mana hal tersebut dari yang kecil lama-kelamaan menjadi besar. Kemudian juga untuk teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Nah, triangulasi ini artinya seperti trigonometri, yaitu peneliti menggunakan 3 metode seperti dari wawancara, observasi, dan juga survei ataupun gabungan. Nah, untuk analisis datanya itu bersifat induktif atau kualitatif, berawal dari data yang ada dan bukan dari teori, serta tidak bermaksud untuk menguji teori. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan kepada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci. Nah, untuk hasil penelitian kualitatif juga lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, arti dari generalisasi itu ialah suatu kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Contohnya kalimat berikut, yaitu kalimat yang mengatakan semua bintang iklan itu cantik. Padahal kenyataannya tidak semua bintang iklan itu cantik, namun kata cantik itu lebih mendominasi dibandingkan hal yang lainnya. Contoh dari data kualitatif yaitu seperti adanya tentang deskripsi suatu daerah yang diteliti, sejarah berdirinya suatu institusi. Nah, misalkan nih dalam suatu studi penelitian yang mengambil objek Universitas Lambung Mangkurat, deskripsinya seperti berikut. Universitas Lambung Mangkurat berdiri tanggal 21 September 1958 dan merupakan perguruan tinggi tertua di Kalimantan Selatan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, berikut ada tentang karakteristik penelitian kualitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif ini memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitinya sendiri. Kemudian juga peneliti kualitatif itu bersifat deskriptif, artinya dapat menggambarkan suatu kejadian dan memahaminya. Kemudian juga penelitian kualitatif bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan keniscayaannya. Penelitian kualitatif dalam cara analisis datanya itu dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif menjadikan makna sebagai yang esensial, artinya mendasar. Kemudian juga penelitian kualitatif menjadikan fokus studi sebagai batas penelitian. Penelitian kualitatif itu desain awalnya bersifat tentatif, artinya belum pasti, dan verifikatif terbuka. Nah, untuk tujuan dari penelitian kualitatif ini sendiri yaitu segala sesuatu akan menjadi lebih baik jika tujuannya itu jelas. Nah, begitu pula juga dengan penelitian kualitatif. Secara mendasar, penelitian kualitatif itu memiliki dua tujuan, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan, serta menggambarkan dan menjelaskan. Sekian, terima kasih. Saya Sabariah akan menjelaskan data primer.
Data primer sendiri merupakan data yang diambil dari sumbernya, serta belum pernah dipublikasikan oleh instansi tertentu. Dan umumnya data primer ini dihasilkan dari kegiatan survei lapangan dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner, daftar pertanyaan, maupun focus group discussion. Jadi data primer ini dapat dikatakan secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Tetapi di dalam data primer ini juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya seperti validitas dan proses pengumpulan data dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan juga merupakan gambaran keadaan nyata yang ada di lapangan itu. Namun ada juga kekurangannya, yaitu dalam kegiatan survei lapangan ini pada umumnya memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan dalam pengumpulan data yang lainnya seperti data sekunder. Nah, adapun metode yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data primer ini yaitu dengan metode survei. Metode survei ini merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya interaksi antara penelitian dengan subjek penelitian untuk memperoleh suatu data yang diperlukan. Di dalam metode survei ini terbagi menjadi dua, yaitu wawancara. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dalam metode penelitian survei yang menggunakan pertanyaan yang secara lisan kepada subjek penelitian. Nah, di dalam teknik wawancara ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan bertatap muka antara responden dengan pewawancara. Wawancara tatap muka tersebut dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal atau tempat kerja responden atau mengundang responden ke tempat peneliti. Nah, di dalam wawancara tatap muka ini terbagi dua dasar, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini adalah suatu pernyataan baku setelah disiapkan sebelumnya, dan pewawancara tidak memiliki kebebasan dalam bertanya. Dalam hal ini, pewawancara telah menyiapkan bahan-bahan yang ingin dipertanyakan kepada responden. Yang kedua itu wawancara tidak terstruktur, artinya pewawancara ini memiliki kebebasan luas dalam memajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Di dalam survei ini ada juga pengisian kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan dokumen yang berisi sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi yang dapat dianalisis oleh peneliti. Jika di dalam wawancara tadi pertanyaannya dapat dilakukan secara lisan, maka dalam kuesioner ini pertanyaan diajukan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, metode observasi. Nah, di dalam metode observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek kajian yang ingin diteliti. Observasi yang dimaksud ini dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian, pasca penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Misalnya, data yang dipublikasikan oleh Badan Statistik, Bank Indonesia maupun lembaga lainnya. Jadi di sini data statistik adalah merupakan sumber data yang diperoleh si peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Ada dua tipe data sekunder ini,
Yang pertama adalah data internal, yang kedua data eksternal. Yang pertama ini adalah data internal. Data internal ini adalah data yang berupa dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan dan dicatat dan disimpan di dalam suatu organisasi. Contohnya data jumlah karyawan perusahaan dan data keuangan. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang berupa dokumen yang pada umumnya yang disusun oleh entitas selain peneliti dan organisasi yang bersangkutan. Cara mengumpulkan data sekunder ini, kita memerlukan strategi atau cara yang sistematis agar data yang kita peroleh sesuai dengan masalah yang akan kita teliti. Ada beberapa strategi pencarian dalam data sekunder. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, memilih metode pencarian. Yang ketiga, menyaring dan mengumpulkan data. Yang keempat, evaluasi data. Yang kelima, menggunakan data. Ya, saya Yasmina Zulfida di sini akan menjelaskan pengolahan data statistik. Pengolahan data sendiri merupakan tahapan kedua dari metode statistika. Data tidak memiliki makna jika tidak diolah. Pengolahan data adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan tabulasi data mentah menjadi data yang siap disajikan, diinterpretasikan agar data tersebut siap disimpulkan dan disajikan. Kemudian metode metode pengolahan data ini terbagi menjadi 3. Pertama, kita akan melakukan editing. Editing ini bisa dilakukan sebelum proses pengolahan data ataupun sesudah proses pengolahan data. Apabila data tersebut dilakukan sebelum proses pengolahan data, diediting sebelum proses pengolahan data, maka data itu bertujuan untuk mempermudah atau memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian sudah cukup jelas dipahami oleh responden. Misalnya kita akan mewawancarai narasumber, maka kita akan melihat dulu data tersebut apakah pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber sudah sesuai dengan apa yang kita kehendaki ataukah belum, dan data tersebut apakah akan dapat dimengerti oleh narasumber. Kedua yaitu data editing yang dilakukan sesudah proses pengolahan data. Ini apabila setelah proses pengolahan data editing dilakukan, maka proses editing ini berkaitan dengan pengecekan terhadap kelengkapan data yang dikumpulkan seperti pertanyaan telah terjawab oleh responden, hasil wawancara telah memenuhi pedoman yang telah dibuat dan sebagainya. Jadi apabila kita melakukan proses editing sesudah pengolahan data, maka itu tuh untuk memastikan apakah semua pertanyaan kita sudah terjawab oleh narasumber ataukah belum, ada yang belum. Itu gunanya proses editing sesudah pengolahan data. Metode dalam pengolahan data yang kedua yaitu mengkode data atau kodifikasi data, di mana data yang terkumpul memiliki karakteristik yang bervariasi, dapat berupa angka, kalimat pendek maupun panjang, dan berupa non-angka seperti jawabannya dan tidak. Nah, jawabannya dan tidak tersebut akan diberikan kode, misalnya ya dengan kode centang, tidak dengan kode X. Nah, ada juga yang misalnya mengisi kuesioner, di mana dengan angka 1 penilaiannya burung, kedua biasa saja, ketiga baik, dan keempat sangat baik. Nah, itu tuh mengkode jawaban-jawaban dari narasumber yang diperlukan. Terus metode pengumpulan data yang ketiga yaitu membuat tabulasi, di mana tabulasi berarti memasukkan data-data dalam tabel dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori. Dalam pengolahan data terdapat 3 jenis tabel. Pertama yaitu tabel induk, yang kedua tabel teks, dan yang ketiga tabel frekuensi, di mana data-data yang kita peroleh tadi kita alihkan kepada pengolahan data secara
secara otomatis lewat komputer, di mana kok lewat komputer tadi kita akan membuat suatu tabel agar pembaca dapat mengerti penelitian apa yang telah kita lakukan, bagaimana hasilnya, maka dibuatlah suatu tabel, sebuah tabel. Tabel itu untuk mempermudah pembaca untuk mengerti isi dari penelitian kita. Nah, tabel-tabel tersebut akan mempermudah pembaca untuk mengetahui hasil dari penelitian kita. Biasanya kan pembaca tersebut ada sebagian pembaca yang malas membaca dengan kata-kata hasil dari penelitian kita. Tetapi apabila langsung melihat tabel tersebut, maka pembaca akan paham hasil dari penelitian kita. Ya, dengan penjelasan saya tadi, maka berakhirlah sudah presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga ilmu yang kami berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.